Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kajian ilmu sejarah di bab 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni. Baik anak-anak, semoga kita masih dalam sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, karena di masa COVID-19 ini kita selalu menjaga kesehatan, utamanya selalu menjaga protokol kesehatan. Baik, kita mulai saja. Jadi ruang lingkup sejarah di sini ya sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni. Jadi ini yang kita mau bahas pada pertemuan kali ini. Ya, baik. Ya, bagaimana dengan sejarah sebagai ilmu? Ya. Berangkat dari pengertian sejarah, ya, kalau di sini menurut Herodotus, sekira ini saya ulang-ulang, jadi perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh masyarakat dan peradaban. Sejarah tidak berkembang ke arah depan. Ya, ini sudah dibahas tentang awal pertemuan kita tentang pengertian sejarah. Ada Ibnu Khaldun, ada Taufik Abdullah. Jadi tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau dilakukan di tempat tertentu. Ya. Ya. Ya, oke. Ya, ada juga Sartono Kartodirjo mendefinisikan sejarah sebagai ilmu adalah arti objektif, berarti kejadian atau peristiwa yang dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti yang memiliki kebenaran objektif. Jadi sejarah dalam arti subjektif berarti suatu konstruksi atau bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Ya. Ada juga yang membahas tentang Muhammad Ali, ya, sejumlah perubahan kejadian dan peristiwa nyata, ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan kejadian. Ya. Ada juga Collingwood, sejarah sebagai penyelidikan tentang aktivitas manusia masa lampau. Ini konsep sejarah sebagai ilmu. Ya, bagaimana dengan ciri-ciri sejarah sebagai ilmu? Ya, tentu suatu ilmu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu, entah itu pengetahuan sains maupun pengetahuan usia, itu harus memiliki atau syarat harus memiliki ciri-ciri sebagai ilmu. Katakan ilmu, ya, ciri-ciri sebagai ilmu, ya, salah satunya hampir setiap ilmu pengetahuan itu harus bersifat empiris, ya, bersifat empiris atau pengalaman atau sebuah penelitian. Mempunyai objek, apa yang harus diteliti? Mempunyai landasan teori, ya, mampu menggeneralisasikan, ya, dari hal yang bersifat khusus bersifat ke umum, ya, mempunyai metode, ya, tentu harus mempunyai metode langkah-langkah, ya, dalam melakukan sebuah penelitian, ya, atau metodologi lah, ya. Berikutnya, bagaimana kegunaan sejarah sebagai ilmu? Ya, ada kegunaan secara ekstrinsik, kegunaan dari dalam, ya. Ada sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai pernyataan pendapat, sejarah sebagai pengetahuan masa lampau, sejarah sebagai profesi. Jadi sejarah itu sebagai profesi, ada yang sejarawan, ada yang guru sejarah, ya, itu ya. Ada juga yang kerja di museum, itu profesi. Ya, banyak lah. Bagaimana kegunaan sejarah secara ekstrinsik? Ya, apa saja? Jadi, apa yang dihasilkan ketika kita mempelajari sejarah? Apa yang didapatkan? Ya, sejarah sebagai pendidikan moral, ya, pesan-pesan moral apa yang terjadi di masa lalu. Pendidikan penalaran, ya, pengetahuan, kita mulai berpikir kritis, ya.
sejarah sebagai pendidikan politik. Ya, belajar politik masa lalu itu mengajarkan kita tentang pendidikan politik. Pendidikan kebijakan, ya, sejarah itu berpikir bijak. Jadi, kalau kita memaknai masa lalu itu selalu berpikir bijak. Nah, tentunya sejarah sebagai pendidikan perubahan, sejarah sebagai pendidikan masa depan. Ya, fungsi sejarah sebagai ilmu. Jadi sejarawan Nugroho Notosusanto ini menyatakan sejarah mempunyai 3 fungsi. Jadi ketiga fungsi tersebut, ya, fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, dan fungsi instruktif. Ya, rekreatif ini situs sejarah dapat menjadi sarana rekreasi. Ya, selain mengunjungi situs sejarah, rekreasi sejarah dapat dilakukan dengan membaca buku. Itu fungsi rekreasi. Ada juga fungsi inspiratif. Kita sudah pernah saya jelaskan, ya. Sejarah juga berperan dalam memperkuat identitas bangsa. Jadi sejarah itu memperkuat identitas bangsa. Jadi nation building, dan mendorong dedikasi sebuah bangsa untuk berjuang. Jadi kita harus memiliki perasaan patriotik lah dan nasionalisme terhadap bangsa. Jadi ini fungsi inspiratif. Ada juga fungsi instruktif, ya, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam menjelaskan mata pembelajaran lainnya. Ya, berikut kita membahas tentang sejarah sebagai peristiwa. Ya. Jadi sejarah peristiwa, ya. Ya. Apa saja syarat-syarat sejarah sebagai peristiwa? Ya, salah satunya syaratnya harus objektif. Suatu peristiwa didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Jadi peristiwa sejarah bukan peristiwa rekaan atau hasil imajinasi penulis. Nah, itu sejarah sebagai peristiwa, ya. Jadi didukung oleh fakta-fakta sejarah. Ya. Unik, ya, tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Jadi sifatnya unik, ya. Jadi unik, ya, artinya tidak ada peristiwa yang lain sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Ya, sebagai contoh pendudukan gedung DPR MPR tahun 1998. Ya. Ya, itu, ya. Kalaupun terjadi, terulang lagi, tidak sama persis peristiwanya. Itu namanya unik. Berikutnya penting, jadi syaratnya objektif, unik, penting. Setiap peristiwa memiliki arti penting, perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Fakta-fakta sejarah mengandung pelajaran tertentu bagi kehidupan manusia. Nah, bagaimana ciri sejarah sebagai peristiwa? Jadi sejarah sebagai peristiwa tentunya memiliki ciri-ciri, ya, diantaranya peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi karena peristiwa tersebut tidak berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Jadi peristiwa sejarah tidak berubah-ubah. Nah, peristiwa proklamasi itu tidak berubah-ubah sampai sekarang pun, ya, makanya abadi. Peristiwa sejarah juga merupakan peristiwa yang unik karena hanya terjadi satu kali seumur hidup dan tidak akan pernah terulang secara persis atau kedua kalinya. Nah, itu di dalam sejarah kita kenal namanya in Malik. In Malik itu adalah tidak bisa terulang kembali. Ya. Ya, misalnya ketika pidato Soeharto tanggal 21 Mei pengunduran diri itu tidak bisa terulang kembali lagi. Iya. Tidak bisa terulang kembali. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa penting yang dapat dijadikan momentum karena memiliki arti penting bagi banyak pihak. Jadi memiliki arti penting, momentum karena memiliki arti penting bagi banyak pihak. Ya, setiap peristiwa sejarah itu memiliki arti penting yang dapat dijadikan momentum karena memiliki arti penting bagi banyak pihak. Seperti peristiwa proklamasi itu titik klimaks dari
perjuangan bangsa kita terlepas dari penjajah. Itu memiliki arti penting sampai kita merdeka saat ini. Berikutnya sejarah sebagai kisah. Jadi sejarah sebagai kisah itu adalah sebuah interpretasi sejarah sebagai kisah. Artinya sesuatu yang sudah ditulis oleh para sejarawan. Ya. Sejarah sebagai kisah di sini ada rekaman peristiwa masa lalu yang dapat dibaca dan dilihat secara berulang-ulang. Ya, misalnya ini buku-buku ya, ini buku contoh sejarah sebagai kisah. Jadi buku yang kita sudah baca, yang sudah dibukukan itu sudah merupakan proses rekonstruksi daripada sejarawan. Artinya di sini sejarah kadang bersifat subjektivitas dari penulis. Ya, ini sama maksud. Sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Subjektivitas dalam interpretasi sejarah tersebut dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kepentingan, kelompok budaya, perbendaharaan pengetahuan, kemampuan berbahasa, nilai-nilai. Ya. Biasanya dipengaruhi oleh penulis. Ya, itu. Ya, berikutnya ada ya jenis-jenis sejarah sebagai kisah. Ya, menurut subjeknya ada namanya sejarah lama, old history. Mengutamakan unsur kejadian peristiwa, kisah, serta urutan kejadian. Sejarah baru, new history. Sejarah baru lebih berorientasi pada masalah, bukan pada peristiwa dan urutan kejadian. Ya, itu. Sejarah sebagai kisah menurut subjeknya, dia ada sejarah lama, ada old history, dan sejarah baru. Jadi ada penulisan sejarah lama, ya. Ada juga penulisan sejarah baru. Ya, sejarah baru itu berorientasi pada masalah. Biasanya apa di sini multidisiplin, dia menggunakan multidisiplin, pendekatan multidisiplin. Sementara ini hanya membahas monodisiplin, ya. Artinya dia penulisannya masih pendekatan-pendekatan lama ya, hanya membahas tentang peristiwa, kisah, kejadian ya. Ya, penulisan sejarah ini terlalu sentris lah, itu kalau sejarah lama. Ya, itu ya. Beberapa tema ya, jadi tema sejarah sebagai kisah ada sejarah politik, sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah pemikiran, sejarah kebudayaan, sejarah kota, sejarah lisan. Itu tema-tema daripada kajian sejarah sebagai kisah. Jadi yang membahas sejarah politik, politik saja, sosial ya sosial saja, begitu seterusnya. Nah, bagaimana dengan sejarah sebagai seni? Jadi sejarah sebagai seni pada prinsipnya memiliki kekuatan dan tentunya memiliki kelemahan. Ya. Sejarah sebagai seni. Ya, ternyata sejarah juga sebagai seni. Jadi unsur seni dalam sejarah diperlukan untuk memperindah penulisan dan mempermudah pembaca proses rekonstruksi. Jadi secara umum sejarah sebagai seni memiliki kekuatan yaitu dalam karakterisasi dan struktur atau alur penulisan. Ya, jadi ini sebenarnya kemampuan penulis dalam ya mengeksplor gaya bahasa dalam penulisannya. Ya, jadi sejarah itu sendiri terkait dengan gaya bahasa. Ya, emosional penulis. Sehingga ada ketertarikan kita membaca. Tapi kadang juga sejarah sebagai seni itu memiliki kelemahan ya. Ya. Jadi penulisan sejarah sebagai seni kadang tampak kurang ilmiah, ya kurang ilmiah karena unsur emosi dan intuisi sejarawan yang lebih dominan, ya itu ya. Jadi penulisan sejarah seni itu dipengaruhi oleh emosi dan intuisi sejarawan lebih dominan. Oleh karena itu dalam sejarah keterlibatan semua unsur sejarah diharapkan tidak mengorbankan proses ilmiah. Dapat disimpulkan kelemahan sejarah sebagai seni yaitu ketetapan dan objektivitas berkurang, serta cakupan materi sejarah akan terbatas. Ya, ada unsur-unsur sejarah sebagai seni. Ya, ada menurut Willem Dilthey, seorang sejarawan dan filsuf modern, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa.
Jadi sejarah tidak hanya mempelajari segala yang bergerak dan berubah atau yang tampak di permukaan, tetapi juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan atau bagi pelaku sejarah. Hal tersebut yang mendorong sejarah sebagai seni. Jadi sejarah sebagai seni memerlukan beberapa unsur: intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Ini dalam penulisan sejarah sebagai seni. Oke, saya kira cukup pembelajaran kita hari ini tentang kajian ilmu sejarah, yaitu tentang sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai seni, dan sejarah sebagai kisah. Minggu depan kita akan pelajari tentang konsep sejarah diakronik dan sinkronik. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat.